Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irma Nurmala dengan NIM 251402138 dari Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah. Saya dari kelas E. Asal saya dari Rangkas Bitung, asal sekolah saya dari SMA Negeri 1 Cimarga. Di sini saya akan membuat video presentasi tugas bahasa Indonesia kurang lebih berdurasi 15 menit dengan berjudul Paragraf dalam Bahasa Indonesia. Latar belakang dari video presentasi yang akan saya presentasikan kali ini yaitu bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan. Contohnya dalam kehidupan pendidikan, sosial, dan kehidupan profesional. Salah satu unsur penting dalam keterampilan berbahasa, khususnya dalam hal menulis, adalah kemampuan menyusun paragraf yang baik dan efektif. Sebuah karangan yang merupakan satuan terkecil dalam sebuah karangan yang mengandung suatu gagasan utama dan beberapa gagasan penjelas. Pemahaman tentang berbagai jenis paragraf menjadi dasar yang sangat penting bagi siapapun yang ingin mengembangkan keterampilan menulis secara terstruktur dan komunikatif. Baik, kita masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya akan bahas di sini yaitu ada dua. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan paragraf? Dan yang kedua, apa saja sih jenis paragraf yang umum digunakan dalam bahasa Indonesia? Dan untuk tujuan masalahnya yaitu untuk mengetahui apa saja yang dimaksud paragraf, dan yang kedua untuk mengetahui apa saja jenis paragraf yang umum digunakan dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi di sini kita langsung masuk ke pembahasan karena tadi saya sudah menyebutkan rumusan masalah dan tujuan masalah. Pembahasannya adalah paragraf merupakan satuan terkecil dari sebuah wacana tulis yang tersusun dari gabungan kalimat-kalimat yang saling berkaitan dan membentuk suatu gagasan atau tema tertentu. Jenis paragraf dalam bahasa Indonesia cukup beragam. Para ahli membaginya berdasarkan fungsi dan tujuan penulisannya. Secara umum terdapat 5 macam jenis paragraf. Di sini saya akan membahas 5 macam jenis paragraf, yaitu yang ke-1 ada paragraf narasi, yang kedua ada paragraf deskripsi, yang ketiga ada paragraf eksposisi, yang keempat ada paragraf argumentasi, dan yang kelima ada paragraf persuasi. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dan akan sedikit memberikan contoh untuk paragraf yang akan saya bahas. Dari yang pertama yaitu paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang menyajikan rangkaian peristiwa atau kejadian berdasarkan urutan waktu. Yang kedua ada paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek, suasana, atau peristiwa yang detail sehingga pembaca dapat membayangkan dan merasakan seperti yang dialami penulis. Dan yang ketiga ada paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang berfungsi untuk memberikan penjelasan seperti uraian atau informasi kepada pembaca secara jelas dan logis. Dan yang keempat ada paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang berfungsi meyakinkan pembaca bahwa pendapat atau gagasan penulis benar dan dapat diterima. Dan yang terakhir ada paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang bertujuan membujuk atau memengaruhi pembaca agar mengikuti ajakan, ide, atau sikap yang ditawarkan oleh si penulis itu. Dalam 5 jenis paragraf ini, saya akan memberikan masing-masing satu contoh paragraf
yang akan saya paparkan dalam video presentasi saya. Baik, di sini saya akan membacakan sedikit contoh paragraf narasi. Paragraf narasi itu penting karena mampu membawa pembaca terhubung secara emosional dengan cerita yang dibawakan. Contoh, sore itu kami menyusuri jalanan Jakarta. Bundaran di depan Hotel Indonesia terlalu megah dan mewah untuk kami yang baru pertama kali datang ke ibu kota Indonesia ini. Gedung-gedung menjulang sangat tinggi, pusat perbelanjaan pun menjemur dan mewah. Dari mobil-mobil yang paling jelek hingga mobil-mobil yang paling mewah dan bagus ada di sini. Yang sedari tadi menjalar sangat panjang di jalanan dan hanya bergerak beberapa meter lalu berhenti lagi. Yang kedua, saya akan memberikan contoh paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi ini memiliki nilai penting karena dapat menghindarkan pengalaman sensorik kepada pembaca. Tanpa deskripsi, tulisan akan terasa hambar, datar, dan kurang mampu menggugah perasaan. Contoh, pagi ini embun tipis menempel di dalam pohon mangga di pekarangan. Cahaya matahari yang baru terbit menyusup lewat celah daun, menciptakan kilau keperakan yang lembut. Suara kicauan burung bersahutan menambah kesejukan udara. Aroma tanah basah menyebar di sepanjang jalan setapak, menyapa langkah kaki yang perlahan mendaki tanjakan menuju rumah kayu itu. Dengan menambahkan deskripsi, penulis dapat menciptakan suasana, menonjolkan detail yang khas, dan membuat para pembaca lebih memahami konteks tulisan. Dan yang ketiga, saya akan memberikan contoh paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi juga memiliki peran penting sebagai sarana pendidikan. Tanpa eksposisi, pembaca mungkin tidak mendapatkan pemahaman yang mengenal suatu topik. Eksposisi yang baik mampu mengurai ide yang rumit menjadi penjelasan sederhana dan mudah dipahami oleh pembaca. Contohnya yaitu cengkeh mempunyai nama lain yaitu Syzygium aromaticum. Cengkeh merupakan tanaman asli di Kepulauan Maluku. Kuncup bunganya yang belum terbuka menjadi rempah yang penting. Jika sudah dikeringkan, kuncup cengkeh dapat dipakai sebagai campuran tembakau. Tidak hanya itu, cengkeh juga dapat digunakan sebagai pengharum kue, obat-obatan, dan minyak wangi. Baik, cukup sekian itulah contoh paragraf yang telah saya bacakan dari mulai paragraf narasi, paragraf deskripsi, paragraf eksposisi, paragraf argumentasi, dan paragraf persuasi. Baik, kesimpulannya yaitu paragraf merupakan suatu terkecil dalam sebuah wacana tulis yang berfungsi menyusun dan mengembangkan gagasan penulis agar dapat dipahami pembaca secara runtut dan jelas. Paragraf yang baik harus membuat gagasan utama, kalimat penjelas, serta konjungsi untuk menjaga keterpaduan makna. Baik, sekian video presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.